pada malam hari ini sungguh sangat-sangat saya bersuka cita sekali. Sekarang kita mau masuk dalam doa terlebih dahulu sebelum kita memulai ibadah kita. Mari kita tundukkan kepala kita pejamkan mata kita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk menyapa Engkau pada malam hari ini Bapa. Kami mau memuji dan menyembah Engkau dan kami mau mendengarkan firman-Mu juga Tuhan. Biarlah Bapa di awal yang tahun baru ini Tuhan, di 2021 ini kami semua boleh bersatu hati. Kami mau terus memuji dan sepakat Tuhan, tidak pernah meninggalkan Engkau apapun yang terjadi Tuhan. Dan kami mau sekarang memuji dan menyembah Engkau. Kiranya Engkau berkati ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya nanti. Haleluya Bapa. Amin. Haleluya. Sekarang kita mau memuji Tuhan. Saya mengundang untuk semua jemaat untuk bangkit berdiri. Dengan hati yang bersyukur kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Amin. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Katanya siapa? Harinya siapa? Harinya Amin. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh. Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya. Sama-sama katakan. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Hey, Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya. Yes, haleluya. Amin, 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 amin. Mari semuanya kita perlihatkan senyuman terbaik kita. Sebab saya yakin, saya percaya lewat senyuman kita boleh menjadi berkat untuk setiap orang yang Amin. melihatnya. Yes. Sebab Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita puji adalah Allah yang hidup, Allah yang benar dulu sampai selama-lamanya. Yes, haleluya. Dialah gunung batu, Dialah kota benteng, Dialah ombak keselamatan kita. Haleluya. Sama-sama kita naik pujian nih. Yes. Hey. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut.
dari itu Tuhan, jiwa kami, hati kami haus akan Engkau. Oleh karena kebesaran-Mu, oleh karena karya-Mu yang begitu sempurna Tuhan, kami melihat ada kemerdekaan, ada kemenangan kami Tuhan, jika kami terus berada di sisi-Mu. Sampai pada akhirnya Engkau temukan Tuhan hati-hati yang setia, hati yang rindu kepada Engkau tetap ada di dalam hidup kami Tuhan. Yes Tuhan. Di saat dunia menawarkan berbagai macam hal, kami tahu semuanya itu hanyalah kesenangan semu yang sebentar saja hilang. Tapi lubuk hati kami yang terdalam, kami tahu kami hanya butuh satu. Kami butuh Engkau Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar Syaron, ku cinta. Kaulah rajaku, Kaulah rajaku dan sahabatku, dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Dengan lembut kita katakan, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Mari kita nyatakan lebih dahsyat lagi kerinduanku Tuhan. Kerinduanku yaitu datang kepadamu Yesus, datang padamu, Allah mulia mawar Syaron, ku cinta. Kaulah rajaku Tuhan, Kaulah rajaku dan sahabatku yang terindah, terindah, termanis Engkau bagiku. Mari sama-sama kita katakan, Yesus, Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Ku sembah Kau Tuhan. Ku
tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Lebih lagi kita mau katakan, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun juga seperti Kau, seorang pun juga seperti Kau, tak seorang pun juga seperti Kau, Yesus. Oh, haleluya Tuhan, Engkau yang terbaik dalam hidup kami, Engkau yang termulia Yesus, sebab nama-Mu dahsyat Tuhan. Dalam tangan-Mu Bapa ada kehormatan kami, ada kuasa kemenangan, ada penebusan kami. Dengan darah-Mu Bapa, Engkau lindungi kami, Engkau tutup pupus kami dengan kekuatan-Mu. Glory, glory, Hosana Tuhan, glory, glory, Hosana Bapa. Oh haleluya, oh haleluya, Engkau dahsyat, Engkau yang memeluk kami Tuhan, Gembala agung kami, Juru selamat kami yang hidup, Pencipta semesta. Dengan hati-Mu Engkau ampuni kami Bapa, Engkau layakkan kami, Engkau yang menolong kami dari hukuman maut, Engkau selamatkan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Oh Yesus, Yesus, oh Yesus, nama-Mu indah Tuhan. Haleluya. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Terima kasih Tuhan, layakkan kami Bapa untuk kami boleh menjemput firman-Mu Yesus. Kami mau pegang teguh akan kebenaran-Mu Tuhan, sehingga jalan kami tidak akan pernah menyimpang, sehingga langkah kami tidak akan pernah terkecuh Tuhan. Terima kasih Yesus, buka hati, buka pikiran kami, ajar kami sebagai murid-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan, shalom, haleluya, haleluya. Saya percaya semuanya dalam keadaan yang baik, dan saya percaya Tuhan Allah kita
adalah Allah yang setia, Allah yang selalu beserta dengan kita, tidak pernah meninggalkan setiap kita. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Kita sudah memuji menyembah Tuhan. Kini tiba saatnya kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Bapa segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami rasakan, kami terima Tuhan kesetiaan-Mu, janji-Mu Tuhan bahwa Engkau Allah yang selalu beserta dengan kami Bapa. Kami mengucap syukur segala kebaikan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa, dahsyat, sempurna dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami sudah memuji menyembah-Mu Tuhan. Kini tiba saatnya kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Supaya kami mau belajar, kami mau menjadi lebih baik lagi Bapa. Supaya kami bisa menjadi anak kesukaan-Mu Tuhan, berkenan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarkanlah Roh-Mu bekerja dalam kehidupan setiap kami. Engkau yang menegur kami, yang membantu kami untuk kami bisa ke arah yang lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami buka hati, buka pikiran kami hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Judul khotbah saya pada malam hari ini adalah merdeka. Karena kita masih dalam suasana kemerdekaan. Kita masih di bulan Agustus, bulan kemerdekaan, dan bangsa kita baru saja berulang tahun yang ke-77. Luar biasa sekali penyertaan Tuhan atas bangsa kita Indonesia yang tercinta. Dan Tuhan mau pada malam hari ini, Tuhan mau di tahun ini, kita pun, saudara dan saya, mengalami kemerdekaan yang Tuhan berikan. Karena Tuhan berikan kepada kita kemerdekaan untuk kita terima, untuk kita rasakan. Jangan sampai kemerdekaan yang Tuhan kasih kita tidak rasakan. Haleluya. Kita buka firman Tuhan. Galatia pasal yang kelima, ayat yang pertama. Galatia pasal yang kelima, ayat yang pertama. Demikianlah firman Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Di sini Paulus berkata kepada jemaat di Galilea supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Karena Kristus telah, artinya sudah. Kristus sudah memberikan kita kemerdekaan. Nah, tujuannya adalah supaya kita mengalami kemerdekaan. Jangan sampai apa yang Tuhan sudah berikan kita nggak terima, saudara. Nah, malam hari ini kita mau belajar supaya apa yang Tuhan berikan, yaitu kemerdekaan, kita bisa terima. Makanya ayat itu nggak selesai dengan Kristus telah memerdekakan kita. Titik, karena itu berdirilah teguh. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah, berdiri teguh dan jangan mau dikenakan kuk perhambaan adalah ketika kita mengalami kemerdekaan yang Tuhan kasih. Karena begini, merdeka itu berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya bebas, tidak terikat, yang artinya budak yang dibebaskan. Bahwa ketika Tuhan berikan kemerdekaan, kita tidak hanya tahu Tuhan berikan kemerdekaan, tapi kita mengalami kemerdekaan yang Tuhan kasih. Jadi malam hari ini kita mau bahas bahwa kita harus mengalami kemerdekaan yang telah Tuhan berikan, yang sudah Tuhan berikan. Kita mau mengalaminya. Kita mau mengalami kemerdekaan yang Tuhan berikan. Roma 8 ayat yang kedua berkata, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Nah, Roh yang memberi hidup telah, artinya apa? Sudah. Kemerdekaan sudah Tuhan kasih. Nah, pertanyaannya pada malam hari ini, saudara dan saya sudah mengalami belum kemerdekaan yang Tuhan kasih? Haleluya. Kita mau coba cek sama-sama. Kita mau coba refleksikan sama-sama. Sudahkah kita mengalami kemerdekaan yang Tuhan berikan? Sudahkah saudara dan saya mengalami kemerdekaan yang Tuhan berikan? Nah, malam hari ini saya ada 3 ciri orang yang mengalami kemerdekaan. Ada 3 hal ciri orang yang mengalami kemerdekaan. Yang pertama, orang yang merdeka adalah orang yang tidak diperhamba lagi oleh dosa, kebiasaan buruk atau keinginan daging. Coba kita mau cek sama-sama. Masih nggak kita dibelenggu? Masih nggak kita diikat oleh kebiasaan buruk kita? Oleh keinginan daging? Oleh keegoisan kita? Apakah kita masih diperhamba oleh dosa?
Nah, saya mau beritahu bahwa Allah sudah berikan kemerdekaan jauh sebelum saudara dan saya diciptakan. Jauh sebelum saudara dan saya ada. Tuhan sudah berikan kemerdekaan sejak zaman Adam dan Hawa. Saudara, kalau baca di Kejadian pasal yang kedua ayat 16-17 dikatakan begini. Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Perhatikan baik-baik, garis bawahi, dengan bebas. Artinya Tuhan sudah berikan kebebasan sejak awal manusia diciptakan. Manusia bebas untuk memakan setiap buah di taman itu. Tetapi perhatikan baik-baik, pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Saudara, saya memberitahu bahwa Tuhan sudah berikan kemerdekaan jauh sebelum saudara dan saya ada. Sejak manusia pertama diciptakan, kebebasan itu Tuhan sudah berikan untuk setiap kita. Nah, perhatikan baik-baik saudara. Kemerdekaan yang Tuhan berikan hilang. Perhatikan baik-baik. Kemerdekaan yang Tuhan berikan hilang ketika manusia jatuh dalam dosa. Ketika manusia makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, dia sadar dirinya telanjang. Dia ketakutan, dia malu, dia bersembunyi ketika dia mendengar bahwa Tuhan berjalan di taman itu mencari mereka. Dia bilang sama Tuhan, aku malu Tuhan. Kenapakah aku telanjang? Siapa yang bilang kamu telanjang? Karena mereka sudah memberontak, mereka sudah berdosa, sehingga mereka diusir dari kebebasan itu. Mereka diusir dari Taman Eden. Mereka tidak mengalami lagi yang namanya kebebasan. Mereka tidak lagi mengalami apa itu kemerdekaan. Padahal Tuhan sudah kasih. Yang bikin manusia tidak mengalami kemerdekaan adalah dosa, pemberontakan, keinginan daging. Dia lihat buah itu bagus, aduh mengkilap buah itu, manis kelihatannya. Maka dengan mudah iblis merayu Hawa, yang pada akhirnya manusia jatuh dalam dosa. Perhatikan baik-baik, sudahkah kita mengalami kemerdekaan yang Tuhan berikan? Sudahkah kita mengalami apa yang Tuhan sudah kasih kepada kita? Apa yang membuat itu tidak kita terima, yaitu karena kita masih dosa. Kita masih melakukan pelanggaran, kita masih melakukan kebiasaan buruk, kita masih melakukan keinginan daging. Sehingga apa? Sehingga kita tidak mengalami kebebasan yang Tuhan berikan. Saudara, nggak perlu kerja Adam dan Hawa itu. Mereka bisa makan semua pohon. Mereka bisa tinggal di taman itu, tinggal dekat dengan Tuhan. Mereka mau apa Tuhan siapkan, Tuhan sediakan di taman itu. Semua sumber kehidupan, sumber daya kehidupan ada di taman itu. Mereka bebas boleh menikmati semuanya. Asal satu itu pohon jangan kau makan buahnya. Tapi manusia tidak bisa patuh. Dia tidak bisa taat. Dia tidak bisa ikut aturan. Sehingga apa? Dia nggak mengalami kemerdekaan yang Tuhan kasih. Sehingga mereka diusir dari Taman Eden. Mereka harus bekerja keras untuk mencari makan. Mereka harus jerih lelah untuk mencari makan. Saudara, perhatikan lagi. Waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan berikan kebebasan kepada mereka. Tapi mereka tidak mengalami kebebasan yang Tuhan kasih. Mereka masih menjadi bangsa yang tegar tengkuk. Mereka masih menjadi bangsa yang menjadi penyembah berhala. Sehingga Tuhan murka. Mereka tidak ada yang masuk tanah Kanaan. Padahal Tuhan sudah janjikan tanah yang penuh dengan susu dan madu engkau akan terima, engkau akan rasakan ketika engkau mau taat. Ketika engkau mau masuk ke tanah Kanaan itu. Bangsa Israel tidak mengalami kemerdekaan yang Tuhan kasih. Karena apa? Karena mereka masih diperhamba dosa. Karena mereka masih diperhamba kebiasaan buruk. Mereka masih dibelenggu dengan keinginan daging mereka. Oleh sebab itu, pastikan pada malam hari ini kita semua merefleksikan diri. Kita mau bercermin, sudahkah kita mengalami kemerdekaan yang Tuhan kasih? Sudahkah kita terbebas dari belenggu dosa? Jangan sampai kita tidak mengalami kemerdekaan yang Tuhan kasih.
Jangan sampai apa yang Tuhan bayar di kayu salib kita nggak terima, saudara. Jangan sampai apa yang Tuhan sudah bayar di kayu salib kita nggak dapatkan, saudara. Pastikan malam hari ini saudara dan saya, kita mengalami kemerdekaan yang Tuhan berikan. Bahkan ketika Yesus mati di kayu salib, Dia berikan kemerdekaan kepada kita, supaya kita tidak lagi dibelenggu oleh dosa. Yohanes 8 ayat 32. Lalu kita lompat ke ayat 34 sampai 36. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saudara, Tuhan sudah bebaskan kita. Tadinya kita menjadi hamba dosa, kita diangkat menjadi anaknya, supaya kita bisa merasakan kemerdekaan yang Tuhan berikan. Kalau kita mau merasakan kemerdekaan itu, kita harus mengetahui kebenaran. Kita harus belajar kebenaran. Oleh sebab itu kenapa kita ke gereja harus dengar firman Tuhan. Kita harus baca firman Tuhan, karena firman Tuhanlah yang akan memerdekakan saudara dan saya. Firman Tuhanlah yang akan membuat kita mengalami kemerdekaan itu. Karena dalam firman Tuhan ada aturan-aturan yang Tuhan berikan supaya kita mengalami kemerdekaan itu, saudara. Jelas. Kita bisa baca apa yang Tuhan larang, apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan kehendaki kita mau lakukan. Sehingga kita mengalami kepastian bahwa ada tanah Kanaan yang Tuhan siapkan untuk setiap kita yang mau taat kepada Dia. Ada keselamatan yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Kita gak binasa, kita gak mengalami lagi belenggu, kita gak lagi terikat, tapi kita dibebaskan, kita mengalami kebebasan itu. Kita nggak binasa, tapi kita beroleh kehidupan yang kekal. Karena kebenaran itu yang akan memerdekakan saudara dan saya. Kebenaran itu yang membuat saudara dan saya mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya daripada Tuhan. Kalau bangsa Israel diberikan 10 Taurat untuk dilakukan, supaya mereka bisa mengalami kebenaran firman Tuhan, supaya mereka bisa mengalami janji Allah, mengalami tanah Kanaan, tanah yang berlimpah susu dan madu. Kita pun demikian. Kita diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan yang kita bisa lihat, kita bisa pegang setiap hari, kita bisa dengar setiap hari. Bahkan teknologi sudah canggih sekarang, kita bisa dengar YouTube, kita bisa ibadah di YouTube, kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Sebagai saudara yang malas baca, ada aplikasi yang tinggal saudara play, dia akan bacain firman Tuhan untuk saudara dan saya. Haleluya. Ya. Firman itu yang akan memerdekakan saudara dan saya. Supaya kita nggak lagi diperhamba oleh dosa. Supaya kita tidak lagi dibelenggu oleh kebiasaan buruk, oleh keinginan daging. Tetapi kita belajar untuk menjadi anak Allah. Melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Tidak mengikuti keinginan daging, tapi mengikuti keinginan roh. Keinginan Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidup setiap kita. Sehingga hidup kita punya kepastian, menerima janji Allah, mengalami terobosan yang luar biasa, kemenangan demi kemenangan kita akan alami. Haleluya, haleluya. Yang kedua, ciri orang yang mengalami kemerdekaan adalah tidak terikat oleh intimidasi iblis, ketakutan dan kekhawatiran, saudara. Kalau saudara mau mengalami kemerdekaan, kita nggak lagi terikat intimidasi iblis. Kita nggak lagi takut, kita nggak lagi khawatir. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 berkata demikian, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ciri kedua, orang yang mengalami kemerdekaan adalah hidupnya maksimal, saudara. Hidupnya maksimal. Nggak terikat oleh intimidasi iblis. Nggak terikat oleh ketakutan, kekhawatiran. Kita bisa mengalami kemaksimalan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Roma 8 ayat 15. Lalu kita sambung 16 sampai 18. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita anak adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah
yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ayat 18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada setiap kita. Orang yang merdeka adalah orang yang maksimal, saudara. Kita tidak boleh terikat, terintimidasi oleh iblis, ketakutan, kekhawatiran, peraturan-peraturan nenek moyang. Nggak tahu kenapa saya heran setiap orang yang punya rumah nggak mau rumahnya nomor 4. Bahkan kalau saudara ke hotel apa, mereka menghilangkan angka 4, angka 13. Kenapa? Saya heran dengan angka itu. Ada apa dengan angka itu? Semua angka Tuhan ciptakan baik, saudara. Semua hari Tuhan ciptakan baik. Setiap hari Tuhan ciptakan baik. Setiap tahun Tuhan ciptakan baik. Setiap bulan Tuhan ciptakan baik. Tuhan ciptakan semuanya baik, saudara. Kenapa kita mau dibelenggu dengan apa? Dengan kekhawatiran, ketakutan, akan tahayul-tahayul, cerita-cerita. Aduh, kalau 4 tuh begini nggak bagus, kalau 13 tuh nggak bagus. Apa yang nggak bagus dari angka 4 dan 13? Ban mobil aja ada 4, coba kalau 3. Bemo jadinya, saudara. Bajai, oglak. Kenapa? Ada apa dengan 4? Ada apa? Kenapa orang begitu takut dengan angka itu? Ada orang yang tidak mau kalau tokonya menghadap ke barat. Nggak mau rumahnya menghadap ke barat. Nggak mau rumahnya tusuk sate, saudara. Kenapa? Banyak orang yang saya kenal punya bisnis-bisnis hebat, rumahnya tusuk sate, saudara. Mereka nggak mau dibelenggu oleh itu. Hidupnya maksimal. Mereka nggak mau hidupnya dikukum, diikat, dibelenggu dengan tahayul-tahayul. Kenapa kita masih terjebak dengan tahayul-tahayul seperti itu? Kita terikat oleh intimidasi iblis, ketakutan, kekhawatiran. Aduh, nggak boleh loh, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Aduh, nggak boleh loh, kita nggak boleh ke tempat ini, nggak boleh ke tempat itu. Kenapa hidup kita ini harus dibelenggu oleh tahayul-tahayul, saudara? Padahal Tuhan bilang setiap hari adalah harinya Tuhan. Dan Tuhan ada di hari itu. Dan Tuhan menyertai setiap langkah kita. Dimanapun kita berada, apapun harinya, ada Yesus yang menyertai langkah kita, saudara. Bagi orang Kristen gak ada tahayul-tahayul seperti itu, saudara. Semua hari baik, semua arah baik, mau hadap kiri, hadap kanan, mau hadap atas, hadap bawah, hadap barat, timur, selatan. Yang penting kita selalu berdoa kepada Tuhan. Di situ ada berkat yang berlimpah-limpah, saudara. Haleluya, haleluya. Jangan mau terikat oleh intimidasi iblis, saudara. Karena Allah berikan kita bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, ketertiban, saudara. Ada roh yang membangkitkan kekuatan. Kekuatan untuk melawan intimidasi iblis, kekuatan untuk melawan ketakutan, kekuatan untuk melawan kekhawatiran, saudara. Saudara tahu, Allah begitu luar biasa. Dia baik kepada setiap kita. Dia menjaga setiap hidup kita. Jangan mau kita hidup dalam ramalan orang. Orang ramal begitu, dia bisa ngomong A, ngomong B, ngomong C, ngomong D, dia bisa ngomong segala-galanya. Kenapa mau hidup kita dibatasi oleh omongan dia? Hidup kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan bilang kau jadi kepala bukan ekor. Engkau seperti pohon ditanam di tepi aliran air, berbuah pada musimnya, tidak layu daunnya, apa saja yang kau perbuat berhasil. Itu firman Tuhan. Hidupilah kata-kata firman Tuhan. Jangan hidupi kata-kata orang yang tidak bertanggung jawab, yang sok tahu tentang hidup kita. Saya katakan dengan keras, saudara. Jangan mau hidup ramalan. Kita baca ramalan bintang, kita baca ramalan apa. Jangan, saudara. Jangan mau hidup kita terintimidasi, terikat oleh apa kata manusia. Tapi biarlah hidup kita apa kata firman Tuhan. Haleluya, saudara. Karena saudara dan saya, tahun ini adalah tahun pemulihan. Tahun untuk kita bangkit lebih baik, bangkit lebih kuat lagi. Dan kita bisa mengatasi segala sesuatu. Karena ada Tuhan di pihak kita, saudara-saudara. Pahami betul, Tuhan gak mau kita mengalami belenggu. Tuhan gak mau kita mengalami keterikatan. Tuhan gak mau kita mengalami intimidasi, saudara. Tapi Tuhan mau kita merdeka,
kita mengalami kemerdekaan. Apapun, kalau saya disuruh beli rumah yang banyak setannya, saya paling suka, saudara. Kalau ada orang yang mau jual rumah murah tapi banyak setannya, saya orang pertama yang mau beli, saudara. Karena saya percaya Allah saya, Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan. Dan tiada roh yang lebih besar daripada roh Allah. Dan roh Allah itu tinggal dalam saudara dan saya. Kita pasti bisa menang, saudara. Berdiri teguh dengan iman yang kuat. Saya percaya kebebasan yang Tuhan berikan, kemerdekaan yang Tuhan berikan, saudara dan saya bisa alami dalam kehidupan ini. Yang ketiga dan yang terakhir, ciri orang yang mengalami kemerdekaan adalah mereka hidup lebih baik lagi, saudara. Merdeka untuk hidup yang lebih baik, merdeka untuk hidup yang bermanfaat, merdeka untuk hidup yang lebih luar biasa lagi. Galatia 5 ayat 13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih, saudara. Haleluya. Ciri orang yang merdeka yang ketiga adalah mereka merdeka, mengalami kemerdekaan untuk hidup lebih baik. Hidup lebih baik adalah bagaimana kita hidup melayani seorang yang lain oleh kasih, saudara. Kita mau melayani orang lain, kita mau memberikan yang terbaik untuk orang lain. Kalau minimal kita nggak bisa bantu orang, ya jangan buat susah orang, saudara. Kalau kita nggak bisa bantu orang, ya jangan buat susah orang, saudara. Tapi kalau saudara bisa melayani Tuhan, meskipun kondisi engkau sulit, kondisi engkau nggak tahu lagi apa yang mesti engkau lakukan, saya mau katakan, berdoa, memuji, melayani Tuhan. Karena ciri orang yang mengalami kemerdekaan adalah hidupnya lebih baik, saudara. Hidupnya tidak tergantung dengan kondisi, tapi hidupnya mempengaruhi situasi. Dia tidak tidak tergantung oleh keadaan, tidak tergantung dengan situasi, tapi hidupnya mengubah keadaan, mengubah situasi. Kita punya roh, punya spirit yang kita bisa gunakan untuk membuat keadaan yang buruk menjadi keadaan yang baik. Semua di tangan kita, saudara. Semua di tangan kita. Di tangan orang percaya kepada Tuhan. Karena dalam hidup kita ada sumber kehidupan, ada sumber kedamaian. Minimal kalau kita nggak bisa buat yang lain-lain, buatlah damai, saudara. Berdamailah engkau dengan keluargamu, berdamailah engkau dengan istrimu, berdamailah dengan anak-anakmu, saudara. Orang yang merdeka, ciri-cirinya adalah hidupnya lebih baik, saudara. Kalau kita semakin hari semakin baik, pastilah kita menjadi orang yang merdeka. Tapi kita mau cek, kalau hidup kita semakin hari semakin kurang baik, saudara, temukan sesuatu. Cari Tuhan, cari wajah Tuhan. Pasti Tuhan akan memberikan kepada kita hidup yang jauh lebih baik, saudara. Lawannya egois, lawannya mentingin diri sendiri adalah pentingin orang lain, saudara. Lawannya orang yang mementingkan diri sendiri adalah kita belajar untuk mementingkan orang lain. Kita stop untuk melayani diri sendiri. Kita belajar untuk kita melayani orang lain. Haleluya. Melayani istri kita, melayani anak-anak kita, melayani suami kita, melayani orang tua kita. Kita bisa menjadi pelayan dimanapun kita berada. Gak cuma di gereja, saudara, tapi di tempat kerjamu, di sekolahmu, dimanapun engkau berada, engkau bisa menjadi pelayan. Engkau bisa untuk memberikan hidup orang lebih baik lagi. Siang hari ini, baru aja tadi siang, anak saya yang paling besar, dia bilang, papi mau belanja ke Indomaret, mau beli Kinder Joy. Minta uang, Pi. Saya kasih uang sama dia. Lalu dia sama maminya turun ke Indomaret, saya nunggu di mobil, saudara. Di Indomaret dia lihat ada anak kecil, ngeliatin dia, ngeliatin kasir. Kayaknya dia tuh gak ada orang tuanya. Dia tanya sama anak itu, kamu mau makan apa? Mau beli apa kamu? Anak itu tunjuk permen. Permennya gak mahal, ribuan, 2-3 ribu rupiah. Dia bilang mau itu. Nih ambil. Dia bilang, anak itu bilang gak ada duit, ini aku jajanin. Ini aku jajanin, saudara. Meskipun itu cuma 2.000-3.000, saudara. Kita orang tua senang melihat anak kita mau melayani orang lain. Haleluya. Kalau kita sebagai orang tua senang lihat anak kita melayani orang lain,
Saya mau beritahu Bapa di sorga terlebih senang kalau melihat saudara dan saya mau belajar melayani orang lain. Haleluya. Ya, untuk menjadikan hidup orang lebih baik, menjadikan hidup kita lebih baik, mulai untuk kita tidak mementingkan diri sendiri, kita belajar untuk mementingkan diri orang lain, melayani orang lain. Ketika kita melihat senyum di wajah orang, saya mau beritahu, itulah kerajaan sorga yang tersembunyi, yang saudara akan dapatkan setiap hari ketika saudara belajar untuk hidup menjadi lebih baik lagi. Hidup bukan melayani diri sendiri, tapi hidup melayani orang lain. Haleluya, haleluya. 3 ciri orang yang mengalami kemerdekaan. Karena Tuhan gak cuma mau memberi kemerdekaan, tapi Tuhan mau untuk saudara dan saya mengalami kemerdekaan. Yang pertama, ciri orang yang mengalami kemerdekaan adalah tidak diperhamba oleh dosa, tidak terikat oleh kebiasaan buruk. Yang kedua, tidak terikat oleh intimidasi iblis, yaitu hidup yang maksimal. Dan yang terakhir, ciri orang yang merdeka adalah hidup lebih baik, hidup melayani orang lain, nggak hidup mementingkan diri sendiri, tapi hidup untuk mementingkan kepentingan orang banyak. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Segala kebaikan-Mu kami terima, segala rahmat-Mu kami dapatkan Tuhan. Kami terima Tuhan firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Kami mau hidup merdeka Tuhan, dan kami mau mengalami kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan untuk kita semua, untuk saya, untuk setiap kita. Terima kasih Bapak, terima kasih atas kemerdekaan yang Tuhan berikan, dan kita mau menghidupi kemerdekaan itu dalam kehidupan setiap kita semua Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati setiap kami Bapak yang mendengar kebenaran firman Tuhan, yang rajin dalam beribadah Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang menghitung setiap jeri lelah kami Tuhan. Terima kasih Bapak segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau belajar untuk kami tidak mau terikat oleh dosa, kami tidak mau diperhamba oleh dosa, tapi kami mau Tuhan, kami mau hidup menjadi anak Allah, hidup dalam kebiasaan-kebiasaan yang baik, hidup oleh kehendak-Mu Tuhan, keinginan firman Tuhan, kehendak-Mu Tuhan, kita mau lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Dan kami juga mau Tuhan, kami tidak terintimidasi oleh iblis, tapi kami mau mendapatkan kekuatan untuk kita bisa melawan kuasa iblis, untuk kita bisa melawan ketakutan, melawan kekhawatiran, dan kami bisa hidup yang lebih baik, yaitu hidup kami bisa melayani orang lain. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi biarlah Roh Kudus-Mu terus berbicara di hati setiap kami, mengajar kami, menuntun kami, sehingga hidup kami menyenangkan hati Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Jemaat sekalian kasih Tuhan, angkat 2 tangan. Terimalah berkat daripada Tuhan, cinta kasih dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua dari hari ini hingga Maranatha. Yesus datang yang kedua dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.